Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan membahas tentang asuhan keperawatan kanker paru. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Adi Setiawan, Ariane, Opelia Pavita, Cakra Yudiana, Dwi Adriana, Eka Cahya, Eka Kurnia, Eka Yuliantini, Mita Baskara, saya sendiri Novia Arya, Oci Suprapti, Dewa Ayu, Rosita Hadi, Kadek Setiani, Cinta Wahyuni, Sudiantare, Ayu Tut, Widi Purnama, dan yang terakhir Wijenaya. Oke, the subject matter atau pokok pembahasannya yang pertama, definisi kanker paru, etiologi kanker paru, klasifikasi kanker paru, tanda dan gejala kanker paru, patofisiologi kanker paru, pathway kanker paru, pemeriksaan penunjang kanker paru, penata laksanaan kanker paru, komplikasi kanker paru, dan yang terakhir asuhan keperawatan kanker paru. Langsung saja, yang pertama definisi kanker paru. Definisi kanker paru. Kanker paru merupakan suatu penyakit yang berasal dari luar paru atau metatasis tumor paru maupun yang berasal dari paru sendiri, di mana kelainan dapat disebabkan oleh kumpulan perubahan genetika pada sel epitel saluran nafas yang dapat mengakibatkan proliferasi sel yang tidak dapat dikendalikan. Kanker paru primer yaitu tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Etiologi kanker paru. Secara umum, penyebab kanker paru belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa kepustakaan menyebutkan etiologi kanker paru sangat berhubungan dengan frekuensi kebiasaan merokok. Lalu, apa saja sih faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker paru? Yang pertama, faktor genetika. Menurut penelitian, adanya riwayat orang tua menderita kanker paru, maka anaknya memiliki resiko lebih besar menderita kanker paru. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih besar daripada perempuan menderita kanker paru. Mengapa demikian? Karena laki-laki memiliki kebiasaan merokok dengan jumlah lebih besar daripada perempuan. Yang ketiga, merokok. Lebih dari 87% penderita kanker paru adalah perokok. Namun, hanya sekitar 20% dari perokok yang berkembang menjadi kanker paru. Hubungan antara merokok dengan kanker paru pada penelitian epidemiologi adalah jumlah rokok yang dihisap per hari, usia pada mulai merokok, jumlah dan lamanya tahun merokok, jenis hisapan atau kedalaman hisapan rokok, kandungan tar, dan nikotin dalam rokok. Yang keempat, polusi udara. Polusi udara yang berada di dalam maupun di luar ruangan, gas buangan kendaraan atau bermotor, juga mengandung unsur-unsur karsinogenik. Hal ini beresiko menimbulkan kanker paru. Yang kelima, paparan pekerjaan. Sekitar 3% sampai 17% kanker paru disebabkan oleh paparan unsur-unsur karsinogenik yang terdapat pada lingkungan pekerjaan. Klasifikasi kanker paru berdasarkan kriteria histologi. Yang pertama yaitu ada tumor primer atau T. Tumor primer atau T dibagi menjadi TX
yaitu tumor primer yang tidak dapat dinilai. Yang kedua yaitu ada T. endol, tidak terdapat tumor primer. Selanjutnya yaitu ada TIS atau karsinoma in situ. Kemudian ada T1, yaitu tumor kurang dari atau sama dengan 3 cm. Selanjutnya yaitu ada T2, yaitu tumor lebih dari 3 cm tetapi kurang dari atau sama dengan 7 cm. Selanjutnya yaitu ada T3, tumor lebih dari 7 cm. Dan yang terakhir ada T4, tumor dari berbagai ukuran yang menyerang. Kemudian ada klasifikasi yang kedua yaitu kelenjar getah bening atau N. Kelenjar getah bening dibagi menjadi NX, yaitu kelenjar getah bening tidak dapat dinilai. Kemudian ada endol, tidak ada metastasis. Kemudian ada N1, yaitu metastasis di peribronkial ipsilateral. Kemudian ada N2, metastasis di mediastinum. Kemudian ada N3, yaitu metastasis di mediastinum kontralateral. Yang terakhir yaitu klasifikasi metastasis jauh atau M. Metastasis jauh atau M dibedakan menjadi MX, yaitu metastasis tidak dapat dinilai. Kemudian ada M0, tidak dapat ditemukan metastasis jauh. Selanjutnya yaitu M1, yaitu ditemukan metastasis jauh. Berikut adalah gejala dan tanda pada kanker paru-paru. Dari beberapa penyakit kanker, kanker paru-paru adalah salah satu penyakit kanker yang banyak diderita oleh masyarakat dunia, terutama mereka yang mempunyai kebiasaan merokok. Tapi sayangnya banyak dari mereka yang menderita kanker paru-paru telat menyadari karena keterlambatan atau tidak menyadari gejala-gejala yang muncul. Berikut adalah gejala-gejala yang disebabkan oleh kanker paru. Yang pertama ada batuk terus-menerus. Batuk bisa disebabkan oleh penyakit yang ringan seperti terkena flu atau alergi. Tapi kalau batuk terus-menerus tidak berhenti dalam waktu yang lama, mungkin saja ini salah satu tanda penyakit yang lebih serius dan salah satunya adalah kanker paru. Menurut Raja Flores, seorang profesor sekaligus ketua bedah toraks di Mount Sinai School of Medicine di New York City, adanya kanker di saluran pernapasan bisa membuat tenggorokan iritasi dan bisa membuat batuk. Yang kedua, batuk berdarah. Batuk yang disertai dengan darah sudah pasti bukan pertanda baik lagi bagi kesehatan tubuh seseorang. Menurut Raja Flores, mereka yang mengalami batuk yang disertai dengan darah harus segera mencari pertolongan dan memeriksakan diri ke dokter. Batuk yang disertai dengan darah mungkin saja bisa menjadi salah satu gejala kanker paru, walaupun memang untuk memastikan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga ada sesak nafas. Kalau secara tiba-tiba nafas terenggah-enggah saat naik tangga atau sekedar jalan biasa, mungkin saja salah satu kanker paru. Apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala lainnya. Menurut Dr. Flores, sesak nafas mungkin saja berasal dari tumor yang menghalangi tenggorokan. Ini juga bisa berasal dari akumulasi cairan di dada yang menekan organ paru sehingga kekurangan udara. Yang keempat ada asma. Kalau Anda didiagnosis terkena asma saat sudah dewasa atau saat usia sudah tua, sebaiknya lebih waspada karena bisa saja di salah satu tanda kanker paru. Menurut Flores, asma memang bisa jadi gejala kanker paru yang tidak biasa, karena itu sangat disarankan untuk segera melakukan screening untuk mengetahui ada atau tidaknya tumor ganas di organ paru. Yang kelima ada nyeri dada. Selain jadi salah satu tanda dan gejala serangan jantung, nyeri dada juga bisa jadi salah satu gejala kanker paru.
Tandanya dada, punggung, sampai bahu sering terasa sakit dan sering kali juga disertai sesak nafas di dada. Menurut Flores, kita bisa merasakan sakit di mana tumor itu berada. Kalau tumor ada di belakang dada, maka bisa merasakan sakit di punggung. Dan berikut adalah tanda penyakit kanker paru. Yang pertama, ada penurunan berat badan yang secara tiba-tiba. American Society of Clinical Oncology melaporkan bahwa penurunan berat badan seringkali merupakan tanda pertama dari kanker. Mereka memperkirakan bahwa 40% orang yang menerima diagnosis kanker mengalami penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan selama waktu itu. Kanker dapat menyebabkan penurunan berat badan karena berbagai alasan, diantara perubahan fungsi kekebalan tubuh, perubahan metabolisme, perubahan hormon secara tiba-tiba, dan kehilangan nafsu makan. Yang kedua ada batuk. Batuk ringan yang tidak kunjung sembuh dapat mengidentifikasikan kanker paru stadium awal. Beberapa orang beranggapan bahwa batuk ini hanya akibat merokok. Seseorang yang secara teratur batuk karena kondisi paru-paru yang lain mungkin melihat perubahan batuknya, dan ini juga dapat mengidentifikasikan kanker paru-paru. Yang ketiga, kelelahan. Kanker paru-paru dapat menyebabkan jumlah sel darah merah dalam tubuh menurun. Istilah medis untuk masalah ini adalah anemia. Karena sel darah merah membawa oksigen, seseorang dengan anemia mungkin tidak mengambil oksigen yang cukup untuk mendukung kebutuhan tubuh mereka. Yang keempat ada nyeri bahu, dada, atau punggung. Kebanyakan orang dengan kanker paru-paru ini merasakan sakit atau gejala lain selama tahap awal. Ini karena ada sangat sedikit ujung saraf di paru-paru. Namun, rasa sakit dapat terjadi ketika kanker paru-paru menyerang di dinding dada, tulang rusuk, tulang belakang, atau saraf tertentu. Yang kelima, suara serak. Seseorang dengan kanker paru-paru mengalami pernapasan lainnya dapat mengembangkan suara serak. Ini bisa terjadi di tumor menekan saraf laring yang terletak di dalam dada. Ketika saraf dikompresi, ia dapat melumpuhkan pita suara, menyebabkan suara berubah. Gejala-gejala di atas biasanya hasil dari masalah selain kanker paru-paru. Kanker paru primer terbagi menjadi dua jenis, yaitu kanker paru bukan sel kecil dan kanker paru sel kecil. Kanker paru bukan sel kecil terdiri dari adenokarsinoma, karsinoma, sel squamosa, dan karsimona sel besar. Masing-masing dari kanker ini memiliki patofisiologi yang berbeda. Kanker paru bukan sel kecil, paparan agen yang berasal dari pekerjaan maupun lingkungan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker paru. Asap rokok mengandung lebih dari 300 jenis zat yang berbahaya dan 40 diantaranya yang merupakan karsinogen poten. Hidrokarbon poliaromatik dan nitrosamine ketone yang berasal dari nikotin diketahui dapat menyebabkan kerusakan DNA dan membentuk DNA adductus pada hewan koba. Faktor risiko lingkungan yang paling sering menyebabkan kanker paru adalah asbestos. Berdasarkan studi, paparan radon berkaitan dengan 10% kanker paru dan polusi udara luar berkaitan dengan 1-2% kasus. Abnormalitas genetik yang paling banyak berkaitan dengan kanker paru bukan sel kecil adalah keluarga onkogen ras atau ras sarkoma. Adenokarsinoma berasal dari kelenjar mukosa bronkus dan merupakan kanker paling bukan
bukan sel kecil yang paling sering ditemukan di Amerika, 35-40% dari keseluruhan kanker paru. Carcinoma bronchoalveolar merupakan subtipe yang berbeda dari adenokarsinoma dengan manifestasi klasik sebagai penyakit paru interstisial pada foto polos dada. Carcinoma sel squamosa mencangkup pada 25-30% dari keseluruhan kasus kanker paru. Carcinoma sel besar berkaitan dengan 10-15% dari keseluruhan kasus kanker paru. Kanker paru sel kecil merupakan karsinoma neuroendokrin yang bersifat agresif, tumbuh cepat, sangat sensitif pada kemoterapi dan radiasi. Saling bermetastasis pada fase dini dan sering menyebabkan gejala paraneoplastik. Kanker paru sel kecil berasal dari peribronkial dan menginfiltrasi submukosa bronkus. Berbagai hormon peptida diproduksi oleh sel kanker dan menyebabkan sindrom paraneoplastik. Yang paling sering adalah sindrom of inadequate secretion of antidiuretic hormone atau disingkat dengan SIADH. Pemeriksaan penunjang. Jika pasien datang dengan gejala yang diduga kanker paru-paru, maka dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, terutama pada saluran pernapasannya, yaitu dengan mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop. Selanjutnya, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan, yaitu foto röntgen dada, untuk melihat lokasi kelainan dan kondisi tumor pada paru-paru. CT scan atau MRI untuk mengetahui ukuran dan letak tumor secara lebih detail, serta melihat kondisi jaringan lain di sekitar organ paru-paru. Biopsi jaringan paru-paru, yaitu pengambilan sampel jaringan paru untuk mendeteksi jenis kanker yang terjadi. Melalui hasil tes di atas, tambah pemeriksaan PET scan bila diperlukan, dokter dapat mengetahui jenis dan stadium kanker paru-paru. Dengan mengetahui jenis serta stadium kanker, dokter paru dapat menentukan langkah pengobatan yang tepat untuk penderita. Selain pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan kanker, dokter juga akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan penyebab serta penyakit lainnya yang menyertai kanker paru-paru, seperti tes darah untuk mendeteksi infeksi, pemeriksaan dahak untuk mendeteksi kemungkinan infeksi dan saluran pernapasan, spirometri untuk menilai fungsi organ paru-paru, fungsi pleura yaitu penyedotan cairan di ruang antara selaput paru-paru. Stadium kanker paru-paru. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pasien positif menderita kanker paru-paru, maka dokter akan menentukan stadium kanker paru yang diderita pasien. Ada 4 stadium kanker paru-paru, yaitu stadium 1. Pada stadium ini, kanker masih berada di dalam paru-paru dan belum menyebar ke kelenjar atau organ sekitarnya. Stadium 2. Pada stadium ini, kanker masih berada di dalam paru-paru namun telah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Stadium 3. Pada stadium ini, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening yang letaknya jauh dari paru-paru atau bagian tubuh lainnya, seperti batang tenggorokan, trakea, kerongkongan atau pembuluh darah utama di jantung. Stadium 4. Pada stadium ini kanker telah menyebar di kedua paru-paru dan organ lain yang letaknya jauh dari paru-paru seperti otak dan hati. Kanker juga telah menyebabkan penumpukan cairan di dalam selaput
paru. Materi selanjutnya itu penata laksanaan kanker paru. Pengobatan kanker paru, tata laksanaannya berdasarkan stadium dan status performa pasien, pada umumnya dapat dilakukan dengan tindakan bedah. Yang pertama yaitu tata laksana KPI GSK. Berdasarkan stadium adalah operasi sedapat mungkin direaksikan lengkap berikut jaringan KCB infrapulmonal. Yang kedua yaitu tata laksanaan KPK SITS CLC. Berdasarkan stadium tingkat respon terhadap kemoterapi standar dan radioterapi sekitar 80-90% dari respon klinik lengkap sekitar 50 hingga 60%. Yang ketiga yaitu pengobatan paliatif, suportif, dan rehabilitasi. Hal yang perlu diterapkan dalam terapi paliatif adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Yang keempat yaitu imunoterapi. Hasil penelitian menunjukkan ada jejas imunologi pada penderita kanker paru, diantaranya yaitu ditemukannya antigen tumor. Komplikasi kanker paru. Tingginya kanker paru perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya tanpa penanganan yang tepat, kanker paru memicu komplikasi serius yang berujung pada kematian. Agar lebih waspada, ketahui komplikasi kanker paru yang perlu diwaspadai yaitu: yang pertama, rasa sakit. Nyeri dapat terjadi pada tulang rusuk atau otot dada atau bagian lain tubuh di mana kanker paru telah menyebar. Yang kedua, eposi pleura. Kanker paru menyebabkan di saluran udara utama sehingga menyebabkan penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Yang ketiga, pneumonia. Jika dibiarkan, eposi pleura berpotensi menekan paru-paru, menurunkan fungsi paru-paru, dan meningkatkan risiko pneumonia. Yang keempat, batuk berdarah. Mengidap kanker paru bisa mengalami hipotesis batuk berdarah akibat pendarahan di saluran udara. Yang kelima, neuropati. Neuropati adalah kelainan yang mempengaruhi saraf, terutama di tangan atau di kaki. Yang keenam, komplikasi jantung. Tumor yang tumbuh di dekat jantung bisa menekan atau menyumbat pembuluh darah dan arteri sehingga memicu pembengkakan di bagian atas tubuh seperti dada, leher, dan wajah. Yang ketujuh, komplikasi esofagus. Terjadi ketika kanker tumbuh di dekat kerongkongan. Gejalanya berupa kesulitan menelan dan nyeri ketika makan melewati kerongkongan menuju perut. Yang ke-8, penyebaran kanker ke bagian tubuh lain. Kanker paru-paru bisa menyebar ke bagian lain dari tubuh, khususnya otak, hati, tulang, dan kelenjar, jika dikenal sebagai fase metastasis. Asuhan keperawatan kanker paru. Di sini kami akan membahas yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi keperawatan, yang keempat implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya ada asuhan keperawatan kanker paru. Yang pertama ada pengkajian, yaitu biodata pasien dengan nama Tuhan A, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan PNS, status pernikahan menikah, alamat di BTN Taborong Permai, tanggal masuk rumah sakit tanggal 9 Oktober 2020, diagnosa medis yaitu CA paru atau kanker paru. Keluhan utama yaitu sesak napas dan nyeri dada. Riwayat kesehatan ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Selanjutnya ada basic promoting physiology of health. Yang pertama ada aktivitas dan latihan, tidur dan istirahat, kenyamanan dan nyeri, nutrisi, cairan elektrolit dan asam basa, oksigenasi, eliminasi fekal atau bowel, ada eliminasi urin, dan sensori persepsi dan kognitif. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik head to toe. Yang pertama ada keadaan umum pasien dengan tekanan darah 130/90 mm Hg, nadi 112 kali per menit, respirasi 36 kali per menit, dan suhu 39 derajat Celcius. Yang kedua ada aktivitas atau istirahat. Gejalanya ketidakmampuan melakukan aktivitas
kebiasaan secara rutin, sesak napas karena melakukan aktivitas, tandanya pasien merasa lesu. Yang ketiga, ada sirkulasi gejala. Gejalanya yaitu terdapat sindrom vena cava superior, terjadi aritmia, takikardia, dan jari tabuh. Selanjutnya ada integritas ego, yaitu gejalanya perasaan takut, menolak kondisi yang berat atau potensial keganasan. Tanda dan gejala yaitu insomnia, pertanyaan yang diulang-ulang. Eliminasi. Gejalanya yaitu diare yang hilang timbul atau ketidakseimbangan hormonal, karsino sel kecil, ada peningkatan sekresi jumlah urin. Selanjutnya ada makanan atau cairan. Gejalanya yaitu penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, penurunan masukan makanan, kesulitan menelan, haus atau peningkatan masukan cairan. Tandanya yaitu kurus, kerempeng atau penampilan kurang berbobot. Selanjutnya ada nyeri. Gejalanya yaitu nyeri dada atau tidak bisa ada pada tahap ini dan tidak selalu pada tahap lanjut, di mana dapat atau tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan posisi, nyeri bahu ataupun lengan, nyeri tulang ataupun sendi. Selanjutnya ada pernapasan. Gejalanya yaitu batuk ringan atau perubahan pola batuk dari biasanya dan produksi sputum, napas pendek, pekerjaan yang terpajan polutan, debu industri, serak, paralisis pita suara, dan riwayat merokok. Tandanya yaitu dyspnea, peningkatan dengan kerja, peningkatan primitus taktil. Selanjutnya ada kenyamanan. Tandanya yaitu demam, mungkin ada sel besar atau adenokardoma, kemerahan, kulit pucat. Selanjutnya ada seksualitas. Tandanya ginekomastia atau perubahan hormon neoplastik, karsinoma sel besar. Selanjutnya yang terakhir ada penyuluhan atau pembelajaran. Gejalanya ada faktor resiko keluarga, yaitu kanker atau khususnya paru, tuberkulosis, kegagalan untuk membaik. Pertimbangan rencana pemulangan yaitu ada DRG menunjukkan rata lama riwayat dirawat selama 11 hari, bantu transformasi pengobatan, tindakan perawatan, dan pemeliharaan rumah. Yang selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas bagian dari invasi sel-sel ganas di paru-paru. Yang kedua, nyeri akut bagian dari agen cedera biologis. Yang ketiga, intoleransi aktivitas bagian dari ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh bagian dari faktor biologis. Yang selanjutnya, intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan invasi sel-sel ganas di paru-paru. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan dapat mempertahankan pola nafas yang efektif dengan kriteria hasil, batuk berkurang, pasien tidak mengalami perubahan pola nafas, dan tidak terdengar bunyi ronsi dan wheezing saat diauskultasi. Intervensi keperawatan. Yang pertama, monitor kardiovaskular terhadap aktivitas dengan rasional untuk mendeteksi tanda awal gangguan. Yang kedua, auskultasi suara nafas dengan rasional untuk mendeteksi suara napas tambahan. Intervensi yang ketiga, kaji nyeri dengan rasional. Nyeri dapat menurunkan usaha bernafas dan ventilasi. Intervensi yang keempat, bantu pasien berada di posisi yang nyaman. Dengan rasional, memudahkan pasien bernafas. Intervensi yang kelima, ajarkan teknik relaksasi untuk membantu menurunkan ansietas. Dengan rasional, meningkatkan kontrol diri pasien.
Dan intervensi yang keenam, berikan kesempatan pasien untuk beristirahat dengan rasional untuk menghindari keletihan. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Dengan kriteria hasil, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien akan berkurang dengan kriteria hasil, skala nyeri berkurang, dan pasien dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Dengan intervensi, kaji tingkat nyeri dengan rasional untuk pengawasan tingkat nyeri. Yang kedua, berikan istirahat dengan posisi semi-fowler dengan rasional untuk menyamankan posisi pasien. Intervensi yang ketiga, observasi TTP dengan rasional sebagai indikator untuk intervensi berikutnya. Intervensi yang keempat, ajarkan teknik relaksasi dengan rasional mengontrol rasa nyeri. Dan intervensi yang terakhir, yang kelima, yaitu kolaborasi dengan pemberian obat analgesik dengan rasionalnya meredakan rasa nyeri dengan terapi lain. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dengan tujuan dan kriteria hasil, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan dapat mempertahankan intoleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri, dan keadaan umum pasien baik. Intervensi keperawatan yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas-aktivitas pasien yang diinginkan dan sangat berarti baginya, dengan rasional untuk meningkatkan motivasi agar lebih aktif. Intervensi yang kedua, berikan latihan gerak pasif dan aktif, dengan rasional memperbaiki mekanika tubuh. Intervensi yang ketiga, bantu klien dalam aktivitas yang dapat memberatkan pasien. Dengan rasional, menghindari hal yang dapat memperparah keadaan. Intervensi yang keempat, ajarkan kepada pasien latihan yang dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Dengan rasional, dapat meningkatkan pernafasan dan secara bertahap meningkatkan aktivitas. Dan intervensi yang kelima, beri dukungan dan dorongan pada tingkat aktivitas pasien yang dapat ditoleransi. Dengan rasional, untuk membantu pasien membangun kemandirian. Diagnosa keperawatan yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis. Dengan kriteria hasil, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan dapat mempertahankan keseimbangan nutrisi dengan kriteria hasil, nafsu makan pasien meningkat, berat badan pasien normal, dan buang air besar lancar. Intervensi keperawatan yang dilakukan yang pertama, identifikasi perubahan berat badan terakhir dengan rasional memantau perubahan berat badan. Intervensi yang kedua, bantu pasien makan jika tidak mampu, dengan rasional membantu pasien makan. Intervensi yang ketiga, berikan makan sedikit tapi sering, dengan rasional meningkatkan nafsu makan. Intervensi yang keempat, catat status nutrisi pasien. Dengan rasional berguna dalam mendefinisikan derajat masalah dan intervensi yang tepat. Dan intervensi yang kelima, yang terakhir, kolaborasi dengan ahli gizi untuk diet tepat bagi pasien dan dengan dokter dalam pemberian obat antiemetik. Dengan rasional, diet sesuai dengan kebutuhan pasien dan antiemetik dapat mengurangi mual. Untuk implementasinya, itu diagnosa keperawatan yang pertama, ketidakefektifan kebersihan jalan napas berhubungan dengan invasi sel-sel ganas di paru-paru. Yang implementasinya itu kita kaji dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yang pertama itu dari jam 5 sore memonitor sesak napas. Yang kedua ada 5:30 mengauskultasi suara napas. Yang ketiga itu jam 6 mengatur posisi pasien. Yang terakhir itu jam 7 malam mengajarkan teknik napas dalam. DS-nya itu pasien mengatakan badan terasa lemas dan dada terasa sesak. Untuk DO-nya pasien terlihat lemas dan pucat.
Yang kedua itu nyeri akut agen cedera biologis. Yang pertama, ini kita masih sama dari jam 5 sampai jam 7 malam. Yang pertama itu melakukan pengkajian nyeri. Yang kedua, 5:30 mengajarkan pasien teknik relaksasi. Yang ketiga itu jam 6 mengajarkan dan menganjurkan teknik relaksasi. Yang terakhir itu jam 7 malam kolaborasi pemberian analgetik injeksi KTC 3 kali 1 ampul dan menganjurkan pasien untuk istirahat. Dan untuk DS-nya itu pasien mengatakan masih serasa lemas, namun nyeri dada masih sedikit. Yang DO-nya itu pasien nampak lemas. Untuk yang ketiga, itu ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk di sini masih sama, kita mengkaji dari jam 5 sampai jam 7 malam. Dan untuk jam 5 itu mengidentifikasi aktivitas pasien yang diinginkan dan sangat berarti baginya. Yang kedua itu jam 6 mengkaji tanda-tanda vital. Yang ketiga, jam 7 malam membantu pasien melakukan room pasif dan aktif bagian ekstremitas bawah. Dan untuk DS-nya, pasien mengatakan tubuhnya mulai terasa segar dan nyeri dada sudah sedikit hilang. Untuk DO-nya, pasien nampak lebih fresh. Dan yang terakhir itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis. Di sini kita mengkaji dari pagi jam 7:30 itu memantau makan pasien, dan jam 8:30 modifikasi lingkungan pasien. Jam 9 memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga agar menghindari makanan yang menjadi pantangan. DS-nya itu pasien mengatakan badannya sudah sehat dan nyeri dada yang sudah hilang. DO pasien nampak segar dan lebih fresh dari sebelumnya. Evaluasi dari penyakit kanker paru. Diagnosanya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas atau invasi sel-sel ganas di paru-paru. Evaluasinya, diagnosanya pasien merasa nyaman dengan posisi semivolar. Data objektifnya, pasien diberikan nebulizer, tidak terdapat bunyi rongki saat auskultasi. TTV-nya, tekanan darah 110/70, respirasinya 25 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, nadinya 84 kali per menit. Dan yang kedua ada nyeri akut atau agen cedera biologis. Data subjektifnya pasien mengatakan masih merasa nyeri. Data objektifnya wajah pasien meringis. Skala nyerinya 4, pasien mendapat injeksi KTC 1x3 ampul per hari. Yang ketiga, intoleransi aktivitas atau ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Data subjektifnya, pasien mengatakan dapat menggerakkan jari-jari kaki kembali. Data objektifnya, pasien sudah bisa menggerakkan jari-jari kaki tanpa dibantu. Dan yang terakhir ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau faktor biologis. Data subjektifnya, pasien mengatakan nafsu makannya sudah meningkat. Data objektifnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2020, tugor kulit normal dan pasien dapat menghabiskan makanannya sesuai porsi yang diberikan. Baik, sekian pemaparan materi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Selamat pagi.